Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya ya, Dokter Made Hipnotis. Nah, channel ini dokter buat untuk membahas soal pikiran manusia yang dokter hubungkan dengan kesehatan, keluhan-keluhan yang sering kita dapatkan. Dokter ingin menjawab pertanyaan salah satu rekan dokter di kantor ya. Bagaimana hipnoterapi bisa menghilangkan gejala-gejala penyakit? Termasuk katanya bagaimana hipnoterapi bisa mengurangi gejala cemas, rasa takut, rasa khawatir, bahkan bisa digunakan untuk memberikan semangat hidup. Bagaimana juga hipnoterapi bisa menghentikan seseorang berhenti merokok. Nah, ternyata pertanyaan ini bukan cuma ditanya oleh rekan dokter yang ada di kantor, tetapi banyak teman-teman dokter di TikTok, di grup-grup WA juga menanyakan itu. Oke, dokter jelaskan ya sebelum kita berbicara bagaimana cara hipnoterapi bekerja, dokter akan berbicara soal pikiran manusia. Dokter akan menjelaskan secara sangat sederhana sehingga teman-teman bisa mengerti dengan jelas. Pikiran manusia itu fungsinya kita bedakan secara garis besar menjadi dua, yaitu fungsinya sebagai pikiran sadar dan fungsi kedua adalah pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu memuat soal logika berpikir manusia, kemampuan seseorang untuk menganalisa suatu kasus, itu disebut pikiran sadar manusia. Pikiran bawah sadar itu memuat soal memori dari kita kecil sampai kita besar. Bahkan hal-hal yang kita tidak ingat di masa lalu itu bisa diingat kembali oleh pikiran bawah sadar kita. Kedua, itu memuat soal perasaan yang pernah kita rasakan, perasaan bahagia, perasaan sedih, perasaan kecewa, itu tersimpan juga di pikiran bawah sadar manusia. Makanya ada seseorang yang putus pacar, kecewanya sampai bertahun-tahun. Yang ketiga adalah kebiasaan. Jadi ada kebiasaan yang terjadi sehari-hari yang sulit sekali untuk dihilangkan. Misalnya kebiasaan merokok ya, gagap, gugup gitu ya. Kemudian tidak berani tampil di depan umum, takut berbicara, takut menghadapi ujian, trauma masa lalu ya. Nah, ini juga tersimpan di alam bawah sadar manusia. Kemudian fobia, ada orang yang fobia terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak difobiakan oleh orang lain, misalnya fobia sama kecoa, fobia sama kucing, fobia sama ketinggian, ya walaupun tidak seberapa tinggi tapi rasa takutnya luar biasa. Nah, teman-teman, kalau kita posisi besar dan kekuatannya, pikiran bawah sadar itu memiliki kekuatan hampir 95%, kuat sekali. Jadi kalau orang yang fobia terhadap kecoa, walaupun pikiran sadarnya itu tahu itu kecoa itu kecil, tetapi ketika dihadapkan dengan kecoa, maka orang itu bisa ketakutan yang luar biasa karena alam bawah sadarnya sedang bekerja. Oke, jadi teman-teman harus tahu pikiran sadar itu memuat logika, kemampuan analisa yang kekuatannya hanya 5%. Kekuatan alam bawah sadarnya 95%. Nah, untuk mengubah alam bawah sadar, karena kan kita biasanya hipnoterapi itu bekerja di pikiran bawah sadar manusia, kita mengubah perasaannya, kita bisa memframing atau melakukan reframing terhadap pengalaman yang membuat dia trauma, rasa takut dia, karena dia ada di alam bawah sadar, kita harus fokus di alam bawah sadarnya. Untuk masuk ke alam bawah sadar ini, itu bisa terjadi melalui cara alamiah ya, atau cara dibuat. Nah, kalau cara dibuat yang para penghipnoterapi lakukan atau para penghipnotis lakukan itu adalah dengan cara sengaja. Kalau cara tidak sengaja, oke, dokter katakan secara alamiah ya. Misalnya orang tua kepada anaknya, guru kepada muridnya, atau komandan suatu pasukan kepada anak buahnya. Ini adalah bentuk
hipnotis secara alamiah yang mungkin tidak diketahui oleh si orang tua bahwa dia sedang melakukan hipnotis kepada anaknya. Nah, teman-teman, kalau hipnotis yang dilakukan oleh para penghipnotis atau penghipnoterapi, dia biasanya memanfaatkan gelombang pikiran manusia. Jadi gelombang pikiran itu kita bagi menjadi 4 ya. Gelombang beta, gelombang alfa, gelombang theta, dan gelombang delta. Jadi penghipnotis atau penghipnoterapi itu harus bisa menciptakan gelombang pikirannya menjadi alfa dan theta. Tetapi kalau pada orang tua kepada anaknya atau komandan kepada anak buahnya, guru kepada muridnya, dia itu ketika berbicara karena dia sebagai figur otoritas, secara otomatis orang yang diajak bicara itu menurunkan gelombang pikirannya. Sehingga kalau orang tua bilang, tolong belikan ini ke pasar, biasanya anak langsung nurut karena orang tua itu adalah figur otoritas. Perintah orang tua biasanya diikuti tanpa diprotes. Begitu juga komandan ke anak buahnya, guru kepada muridnya. Nah, kalau penghipnotis atau penghipnoterapi yang sengaja membuat gelombang pikirannya, biasanya itu si klien itu diajak bicara sehingga si klien itu menjadi orang yang sangat believe, orang yang percaya bahwa si penghipnotis itu adalah orang yang benar, orang yang bisa dipercaya, orang yang tidak akan membuat sesuatu kekacauan. Artinya ketika dia percaya bahwa si penghipnotis itu tidak akan melukai dia, biasanya penghipnotis itu bisa masuk ke pikiran bawah sadar seseorang. Yang kita namanya proses induksi. Memindahkan kesadaran seseorang dari pikiran sadar ke pikiran bawah sadar. Nah, ketika dia masuk ke alam bawah sadar, maka orang itu bisa disugesti. Ya, sugesti itu bisa negatif, bisa positif. Ya, nggak selalu sugesti itu positif. Misalnya, seorang tua bisa mensugesti anaknya tanpa disengaja. Misalnya ya, orang tua mengatakan kepada anaknya, sekarang kalau pulang jangan malam ya. Kalau malam, apalagi sudah jam 8 malam, nanti biasanya kan gelap. Kalau gelap, banyak hantu keliaran. Nah, sebenarnya ini bentuk sugesti yang mungkin anak itu ketika besar, ketika dia pulang malam karena mungkin dapat shift malam jaga di mana, dia akan mengalami orang yang takut, cemas karena malam hari. Nah, sebenarnya dia dapatkan itu sugesti dari orang tuanya waktu dia kecil. Nah, biasanya kalau kita teman-teman lihat di panggung, ketika seorang penghipnotis itu melakukan hipnotis kepada kliennya, dia bisa memberikan sugesti berupa, coba kamu melihat seseorang yang ada di belakangmu. Padahal orang itu nggak ada. Itu adalah bentuk sugesti yang kita bisa tonton, ya kok bisa ya orang yang nggak ada bisa dilihat menjadi ada. Nah, karena dia masuk ke pikiran bawah sadarnya, lalu memorinya diangkat kembali, termasuk memori yang pernah terjadi di masa lalu. Nah, begitulah teman-teman, bagaimana hipnotis atau hipnoterapi itu bekerja. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, nggak perlu takut dengan proses hipnotis, karena hipnotis itu sebenarnya bisa terjadi secara alamiah dalam hidup kita. Tapi hipnotis itu kan bisa dibuat, dipelajari supaya kita bisa memanfaatkan hipnotis itu dengan baik. Kita bisa gunakan untuk motivasi, kita bisa gunakan untuk pengobatan ya, untuk mengatasi anxiety, kecemasan yang hasilnya jauh lebih baik. Oke, teman-teman, tetap semangat.